Sekali lagi, ketika kita menyatakan itu mungkin, bagaimana caranya? Sekali lagi, ketika kita menyatakan itu mungkin, bagaimana caranya? Jangan tanya caranya padamu, karena kamu akan mengatakan itu tidak mungkin. Caranya, tanyakan kepada semesta. Semesta punya cara tersendiri untuk melakukannya. Tugas kita apa? Tugas kita melakukan kegiatan seperti biasa saja. Baik, saya akan mulai satu persatu kita rinci. Ada satu pertanyaan dari saya. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan ya. Pernah nggak ada pertanyaan seperti ini? Ada pertanyaan. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau kita mengatakan itu mungkin, caranya akan datang. Dan kita tidak bisa menciptakan cara itu, kecuali dihadirkan caranya oleh semesta dengan cara yang luar biasa. Mungkin saja pertama kali kita punya teman yang berkesadaran. Mungkin saja teman yang berkesadaran punya guru. Mungkin saja. Lewat jaringan itu pelan-pelan. Loh, akhirnya sampai pada cara itu. Begitu sampai pada cara itu terkejut. Loh, kok bisa? Dan saya kasih tahu. Kalau pertanyaan ini dijawab oleh orang yang mengatakan tidak mungkin, maka dia tidak akan pernah bertemu cara. Tapi kalau pertanyaan ini dijawab oleh orang mungkin, tetapi tentu ada dasar yang melatar belakangi dia mengatakan itu mungkin. Oke, apa dasarnya? Ini saya pakai ayat biar kelihatan ngajinya. Nah, saya tampilkan nih, ada Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Kita baca pelan-pelan ya, supaya teks Arabnya bagus, diterjemahkan ke dalam Indonesianya juga bagus, translasinya tidak terdistorsi. Kita harus sabar. Man kana, barang siapa, yarju roja, berharap. Nah, yarju itu berharap, tetapi berharap ini tingkatannya sangat beragam. Nah, disitulah pikiran kita, getaran gelombang dari pikiran kita di situ yang paling penting. Kreasi pikiran kita di situ yang paling penting. Seberapa besar harapan kita? Ya, kalau ada orang yang mengatakan, saya ingin ketemu ayah guru, tetapi belum terlaksana sampai sekarang. Saya bilang, Anda tuh nggak mau ketemu saya. Kalau mau ketemu saya pasti ketemu. Ya, kamu yang merencanakan, tapi saldo yang menentukan. Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan, bukan? Iya. Dan siapa yang akan ngisi saldo kita itu? Kalau kamu punya keinginan kuat bertemu saya, kemarin ada orang dari Amerika, dari Minnesota, keinginannya kuat bertemu dengan saya. Usianya sudah 66 tahun. Beliau itu adalah konsultan IT. Jadi hebat tuh, orang Indonesia jadi konsultan IT, tinggal di Amerika, ya, kemudian mendapatkan orang Amerika dan tinggal di Amerika. Dan saatnya harus kembali ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan saya. Kalau keinginannya kuat, ya saldonya ada. Tapi kalau keinginannya tidak kuat, nggak mungkin ketemu saya. Yang dekat-dekat saja, dekat rumah saya, tidak ada keinginan yang kuat untuk menuju sana, nggak akan ketemu saya. Yang ingin ketemu saya cuma perlu beras, ya dapat beras. Yang ketemu saya cuma pinjam uang, ya dapat pinjaman uang. Tapi yang ketemu saya ingin ketemu dengan jati dirinya, akan dapat. Itu yang disebut dengan roja itu. Roja itu tingkatannya sangat banyak. Terserah di frekuensi mana Anda bermain. Kalau Anda bermain di frekuensi tinggi dan harapan untuk bertemu dengan Tuhan luar biasa, percaya sama saya, tidak usah berpikir cara. Karena cara urusan semesta. Baik. Man kana yarju, barang siapa yang berharap liko Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi suka atau tidak suka, tidak ada terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Liko itu artinya adalah berjumpa. Jadi saya sangat aneh sekali kalau ada orang alergi dengan kata-kata berjumpa. Aneh. Ini bahasa Arab, ini bahasa Tuhan. Tuhan aja mengatakan berjumpa kok. Terus Anda mau pakai bahasa apa? Walaupun kata perjumpaan memang tidak seperti Anda berjumpa dengan saya, itu teknis. Tetapi kata berjumpa ya berjumpa saja. Gak ada terjemahan yang lain. Man kana, barang siapa yarju, punya keinginan kuat, liko Allah, berjumpa dengan Allah, fa inna, sesungguhnya ajalallahu la'aj, saatnya akan tiba.
Nah saat itu akan tiba, siapa yang ngurus? Bukan kita yang ngurus. Kita dipertemukan si A, dipertemukan si B, dipertemukan si C. Tahu-tahu seperti asam bertemu dengan garam. Asam tuh jauh di gunung dan garam tuh di laut. Saatnya bertemu juga di kuali. Sama, ada sahabat kita nih, ya dari Ciamis. Ciamis dengan Bandung tentu saja jaraknya sangat jauh. Begitu ada roja, ada keinginan yang kuat di sini. Ketemu juga di majelis ini. Sebaliknya, mohon maaf, tetangga-tetangga sini yang tidak punya keinginan, nggak mungkin dong ketemu saya. Disitulah cara semesta bekerja. Dan Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak maka dia kehendaki. Nggak mungkin tiba-tiba saldo ada duitnya. Paling juga ada duitnya buat perut. Ini cara semesta bermain. Saya mau bicarakan rahasianya hari ini. Kuliah hari ini agak serius ya. Harus fokus. Karena jangan salah tangkap. Karena salah memahami, salah melakukan. Seperti kebanyakan orang sekarang. Ditugaskan untuk zikir, mengingat Allah. Yang terjadi nyebut-nyebut nama Allah. Dan dia merasa sudah zikir, padahal nyebut. Padahal nyebut dengan ingat itu alatnya aja beda. Nyebut itu di sini nih. Ingat itu kan di dalam. Dan ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana Anda bisa mengingat Allah kalau Anda belum tahu Allah? Ini supaya tidak terdistorsi bahasanya, saya pakai bahasa yang sederhana. Biar semua orang mengerti. Saya coba mengurangi banyak kata untuk setiap kalimat yang saya ucapkan. Supaya kalimat yang saya sampaikan itu efektif. Karena orang bicara itu ada dua. Ada singkat, tidak jelas. Ada juga panjang, makin gak jelas. Ada tuh, orang ngomongnya panjang gak jelas. Apalagi singkat, tambah gak jelas. Nah yang paling susah itu cari orang yang ngomong singkat dan jelas. Dan untuk mencapai singkat dan jelas, pertama bukan soal pilihan kata. Yang paling penting adalah kata yang kita ucapkan itu ada energinya gak? Karena energi berasal dari pengalaman. Itulah yang dikatakan di Quran. Man azinalahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang tidak dapat izin bicara dari Tuhan yang Maha Pengasih, kata-katanya tidak ada artinya. Makanya ada orang berkata sama katanya, tetapi dampaknya berbeda. Ini soal energi. Yang satu ada energinya, yang satu tidak ada energinya. Yang satu menghunjam, yang satu tidak. Yang satu frekuensi tinggi, yang satu frekuensi rendah. Kita bicara cahaya. Cahaya, sama cahaya. Tapi ada cahaya tampak seperti ini. Ada cahaya tidak tampak, contohnya sinar X, sinar laser. Cahaya ini dipakai untuk moto. Ya paling juga hanya kulit aja yang terfoto. Tapi sinar laser yang frekuensi lebih tinggi, namanya sama-sama cahaya. Dia bisa menembus kulit dan daging. Bahkan dia bisa mendeskripsikan ketika tulang itu retak, bagian mana saja yang retak. Dia bisa deskripsikan. Ini soal frekuensi. Sama ya, orang mengatakan kata-kata yang sama. Yang ini ada bekasnya, yang ini enggak. Yang ini menghunjam, ini tidak. Ini soalnya soal energi, soal frekuensi. Dialami atau tidak yang dia katakan. Itu aja sebetulnya. Baik, kita lanjut ya. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saat yang dijanjikan itu akan tiba. Kenapa? Wahwas samiul alim, karena dia maha mendengar, dia maha tahu. Oke, kan tadi masih menjawab pertanyaan, mungkinkah bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Mereka yang mengatakan mungkin, karena ada landasannya. Landasannya apa? Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan itu datang. Dan kalau Allah menjanjikan, kan gak mungkin tidak ngasih caranya. Ulangi lagi, gak mungkin sekelas Allah nyuruh berjumpa dengan dia, kemudian dia tidak pernah ngasih cara. Kan gak mungkin. Gak mungkin banget. Nah kalau kita berpikir cara, pusing. Biarkan cara, itu urusan Allah. Cara yang kita lakukan apa? Ya sudah, silaturahim saja. Bertemu si A, bertemu si B, bertemu si C, terus saja. Nanti juga suatu saat akan ketemu dengan cara itu. Karena kalau cara dipikirkan oleh kamu yang pikirannya terbatas, paling juga kamu akan bilang tidak mungkin. Karena kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin. Disitulah kesadaran. Ini yang bermain adalah kesadaran. Oke, lanjutkan dulu. Yang berharap akan bertemu. Bertemu apa? Bertemu caranya. Yang tidak berharap, saya katakan tidak mungkin bertemu caranya. Karena dia sejak awal sudah mengatakan tidak mungkin. Inilah permainan pikiran. Makanya orang yang mengatakan mungkin, karena dia berpikir, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin banget. Artinya setiap firman Tuhan, itu pasti bisa dilakukan. Bahwa hari ini belum bisa dilakukan karena Anda belum ketemu caranya. Belum ketemu caranya, Anda berpikir tidak mungkin. Yang akan didapat
Anda selalu tidak akan menemukan cara itu. Jadi sebenarnya sederhana, tugas kita cuma berpikir bahwa itu mungkin. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin. Agak berat ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Kan Allah bilang gini, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Saya tanya, itu informasi bukan? Informasi. Fakta bukan itu? Bukan fakta. Sepanjang kita belum membuktikannya. Hati-hati. Walaupun itu dari kitab suci, walaupun itu kalimat suci, bagi sebagian orang mungkin kalimat suci itu sudah menjadi fakta. Pertanyaannya saya, bagi Anda, kalimat itu sudah jadi fakta atau masih berupa informasi? Nah, kalau Anda berada di pihak yang puas ketika mendengar kalimat sesungguhnya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu, kamu puas dengan kalimat itu dan stop sampai di situ, ya sudah, bagianmu sampai di situ. Tapi bagi mereka yang bertanya, Tuhan, aku bersamamu, kata engkau, bahkan aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, kata engkau, tolong Tuhan, gimana caranya saya bisa membuktikan kalau engkau lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leher? Kalau kita bertanya gimana caranya dan berpikir mungkin, itu akan ketemu caranya. Caranya bukan kita lagi yang ngurus, caranya yang ngurus adalah semesta. Paham sampai sini? Nah, inilah kebanyakan orang belajar tauhid gak jelas. Belajar sifat 20 diapalkan. Sudah dinadomkan dan hafal, selesai. Wujud kidam bako muholafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iroda. Gitu? Suaranya kurang bagus katanya. Wujud kidam bako muholafatu lil hawadisi. Makhrajnya tadi kurang. Wujud kidam bako muholafatu lil hawadisi. Itu mulek aja di situ, nggak lagunya, mahrajnya. Tetapi tidak pernah bertanya, wujud itu apa? Bukankah dia itu sang wajibul wujud? Seperti apa wujudnya? Karena kita tidak pernah bertanya, maka tidak ada aliran jawaban dari semesta. Karena aliran jawaban kepada seseorang hanya bagi mereka yang bertanya. Sama aja, kalian belajar sifat 20. Tetapi belum sampai pada sang wajibul wujudnya. Sama saja dengan kalian belajar tentang air. Cari buku di Gramedia, sifat-sifat air. Hiji, cair. 2, mengalir. Kan gitu? 3, selalu menempati tempat yang ditempatinya. 4, mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. 5, basah. Terus aja. Tetapi belum pernah lihat airnya, bahkan belum pernah bersentuhan dengan airnya. Tetapi puas ketika sudah bisa menghafal sifat-sifat air. Maaf, apakah kalian bisa meminum air dari sifat-sifat air? Sifat air itu ditulis sama orang, jadilah beberapa kalimat. Kita tidak akan pernah bisa merasakan sifat air dari tulisan tentang air. Selengkap apapun sifat itu, karena merasakan air kan harus dari airnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu biar nggak terlalu dalam. Nah, Allah di Quran mengatakan, barang siapa ingin jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Janji bukan Allah, anjuran bukan dari Allah. Maka Tuhan menganjurkan untuk bertemu, pasti dong Tuhan akan ngasih caranya. Nah, itulah sebetulnya kunci pembuka mata kalbu itu sudah diberikan Allah pada semua orang. Semua orang itu sudah diberi kunci. Ada yang sampai karatan gitu tuh, nggak dipakai kuncinya. Tapi cara menggunakan kunci dititipkan Allah kepada para nabi, para rasul. Jadi para nabi dan para rasul gak perlu ngasih kunci. Mereka itu cuma ngasih cara bagaimana cara menggunakan kunci. Karena kunci itu sudah diberikan pada semua orang. Kasih sayang Allah bukan itu? Nih lihat saya semuanya, lihat saya. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Gak mungkin Allah gak ngasih alatnya. Gak mungkin Allah gak ngasih sarananya. Semua orang sudah dikasih. Cuman ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Nah, yang bisa menggunakan karena dia berpikir mungkin. Yang tidak bisa menggunakan karena dia berpikir tidak mungkin. Lalu kuncinya karatan. Gak dipakai seumur-umur. Itu aja kok bedanya. Paham sampai sini? Oke. Jadi, ingin berjumpa dengan Allah? Ya sederhana. Berpikir mungkin saja. Dan berharap sekuat frekuensi kita, maka suatu saat kita akan sampai pada waktu yang dijanjikan itu. Paham? Oke. Ini masih judulnya, masih sekitar ini. Pertanyaan kedua. Hari ini banyak pertanyaan.
Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Gimana jawabannya? Kan ada orang tiba-tiba mengatakan, wah itu gak mungkin. Gak mungkin. Gitu kan? Begitu Anda berkata tidak mungkin, maka Anda tidak akan pernah bertemu caranya. Tapi begitu Anda berkatakan mungkin, akan bertemu caranya. Yuk kita lihat dulu pakai ayat biar jelas. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Kul ar-ruh min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Urusan siapa? Urusan siapa? Ini hati-hati belajar Quran. Nih grammarnya harus jelas. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Pertanyaan saya, siapa yang ditanya? Dan siapa mereka? Ini fokus ya, fokus. Jangan pijit-pijitan di sini. Fokus. Mau ngaji-ngaji aja. Saya terganggu konsentrasinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, pertanyaan siapa mereka? Mereka tuh yang belum tahu ruh pasti bertanya. Betul nggak? Hati-hati. Karena ada orang juga bertanya pura-pura tahu. Itu namanya ngetes. Makanya kalau orang ngetes, nggak usah dijawab. Karena jawabannya dia udah tahu. Buat apa kita ngasih jawaban pada mereka yang sudah tahu atas jawaban dari pertanyaan dia? Walaupun mungkin saja jawaban dengan pertanyaan nggak nyambung. Tapi kalau sudah ada niat ngetes, itu nggak perlu dijawab. Jadi mereka siapa? Yang belum tahu. Mu di sini siapa? Yang sudah tahu. Nah pertanyaan saya, dia tahu dari mana? Ini belajar grammar. Makanya kalau membedah Quran itu harus jelas subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Lalu kata pertanyaan itu kan semuanya membalik-balikan subjek, predikat, objek. Kan itu diputar aja. Ini logika, karena bahasa itu logika. Ulangi lagi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa mereka? Yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ada dua. Ada yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Akan bertanya? Gak mungkin. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, gak mungkin bertanya. Coba orang-orang yang ceramah kemana-mana, mulutnya terbuka, mata kolbunya masih tertutup, dan merasa dirinya tahu karena undangan ceramahnya banyak. Apakah akan bertanya tentang ini? Gak mungkin. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Mereka yang tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak mungkin mencari cahaya. Karena bagi dia kegelapan sendiri ya sudah cukup. Mereka yang mencari cahaya dan mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Pertanyaan saya berikutnya, pintar nggak menjawabnya? Orang yang ditanya ini pasti orang tahu dong. Nah orang yang ditanya yang sudah tahu tentang ruh, dia tahu ruh dari mana? Yuk, dari mana? Lah ada jawabannya di sini. Katakanlah, kul ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tuhan siapa? Bukan urusan Tuhanmu. Kan kamu belum tahu. Ruh itu urusan Tuhanku. Awas, bukan urusan Tuhanmu. Ini soal logika. Ruh itu urusan Tuhanku. Berarti aku ini sudah tahu Tuhan? Sudah tahu dong. Yang sudah tahu Tuhan tahu ruh. Nah bukan berarti ayat ini melarang orang tidak boleh tahu ruh. Itu yang konyol selama ini. Karena yang jawab orang konyol. Makanya daripada konyol, kan lebih bagus konyol. Ya manis, enak. Konyol ini kan bahaya. Nah orang konyol ngajarin orang konyol, nggak tambah konyol, nggak akan jadi konyol. Nah, yang lucu di kehidupan ini, banyak orang konyol, ya, jadi guru. Yang diajarkan sama-sama konyol, bukannya tambah konyol. Dalam proses saya belajar dulu, saya pernah bertemu tuh yang konyol gitu. Dan jawabannya apa? Udah jangan bicara ruh, ruh mah urusan Tuhan. No, bukan urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Jadi urusan ruh, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Bukan urusan Tuhanmu. Tuh kamu belum tahu. Berarti orang ini sudah sampai nggak pada Tuhannya? Sudah.
Apa pesannya? Pesannya, kalau kamu ingin tahu urusan ruh, jangan tanya gue. Tanya aja Tuhanmu. Sampai suatu saat kamu akan mengatakan, oh sekarang aku tahu ruh itu karena aku sudah belajar dari Tuhanku. Bagimu, bukan bagiku. Pusing-pusing gak apa-apa. Makanya ngaji dengan saya itu pagi-pagi harus makan buah. Ini kecerdasan tingkat tinggi. Jadi minum wortel. Ngaji dengan saya jangan makan cilok, nggak nyampe pemikiran. Kalian itu mau ngaji dengan saya jangan makan lem, ngantuk nanti, rapat jadi. ulangi. Jadi apakah ini larangan untuk tahu tentang ruh? Bukan. Kalau tahu ingin urusan ruh, maka jangan tanya manusia, apalagi manusia yang tidak tahu, apalagi mereka yang sok tahu. Ruh dijelaskan, ruh diterangkan, ya Allah. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan tidak punya nama. Tetapi dapat ditemui dan dirasakan, karena tugasnya bukan menerangkan, temui. Sudah ditemui, sudah dirasakan, baru kita ketika ditanya, gimana sih pendapat kamu tentang ruh? Pokoknya gitu deh. Gak perlu ada penjelasan lagi. Itulah cara belajar yang keren. Karena selama ini kita belajarnya gak keren. Kebanyakan baca buku, baca kitab. Akibatnya belajar menggunakan logika dan persepsi. Lalu persepsi itu dianggap kebenaran. Padahal hanya kebohongan yang diulang-ulang, saking sering diulang-ulang, itu dianggap sebagai kebenaran. Paham sampai sini? Jadi boleh gak bertanya tentang ruh? Boleh. Tetapi cara bertanyanya kepada Tuhanku. Jadi kalau ingin tahu rahasia ruh, temui saja Tuhanku. Ku itu bagi saya loh. Bagi kalian ya Tuhanmu. Paham? Makanya kalian selama ini salah nggak belajar. Ingin tahu rahasia ruh, baca buku. Ingin tahu rahasia ruh, diskusi. Itu yang keliru. Disitulah perlunya guru. Jadi seorang guru itu cuma membukakan pintu agar kita bisa menyatu, memanunggal, sehingga mengerti, oh ternyata ruh itu toh. Jadi alam semesta yang tanpa batas ini sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya pada diri kita. Bagian yang ditiupkan semesta pada diri kita itu namanya ruh. Yang di sini yang tanpa batas tidak diberi nama ruh. Ruh itu bagian dari dirinya yang ditiupkan di dalam diri kita. Oh itu ruh yang ada bersama saya, daya kehidupan yang bersama dengan saya. Dari situ akan mengerti mana ruh, mana jiwa. Oh ternyata ruh itu ya. Oh ternyata ruh dengan jiwa beda ya. Itu setelah mengalaminya secara sendiri sebagai bentuk pengalaman. Ngerti maksud saya? Nah ini kenapa saya bicara ini, karena penting. Karena terminologi belajar agama selama ini lebih banyak yang disenangi itu adalah penjelasan, bukan pengalaman. Karena apa? Karena yang menjelaskan pun belum tentu bisa mengalami. Ngerti maksud saya? Gitu. Dia menjelaskan kopi, hati-hati. Jangan-jangan belum pernah minum kopi. Jangan-jangan belum pernah lihat wajah kopi. Cuma dia pernah baca buku tentang kopi, diapalin, besok-besok dijelasin. Itu kan namanya pil dacil. Ayo sekarang kita lanjutkan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nah ini ada isyarat satu lagi. Apa coba? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah ini yang sering salah tafsir. Karena kita diberi ilmu sedikit, ya udah nggak usah tahu tentang ruh. Itu yang salah. Lihat saya semuanya. Karena kamu diberitahu ilmunya sedikit, maka urusan ruh tanya sama yang ilmunya tak terbatas. Nah untuk tahu yang tak terbatas, ya kamu harus tahu dahulu yang sedikit dong. Itu perintahnya. Tahu nggak ilmu yang sedikit? Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Tuhan. Itu saja ilmunya sedikit kok. Makanya ada hadis Nabi yang sangat populer. Hadisnya begini. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Ini harus dibahas nih agak dalam. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Jadi kalau ingin pintar, nggak usah sekolah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu. Maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Nah kalian pengen pintar sekolah. Ya kalau sekolah, sepintar-pintarnya sekolah, apa yang diajarkan guru dan apa yang diajarkan dosen. Sepintar-pintarnya sekolah, paling juga cuma tahu apa yang ada di otak guru dan apa yang di otak dosen. Hanya mengulang-ulang yang sudah mereka tahu. Nah ini yang disebut dengan pintar sejati. Kalau pintar sekolah, itu pintar biasa. Mau pintar yang mana?
Nah, pinter yang utama tuh pinter karena sejati. Yang ngajarkan yang maha sejati. Siapa guru kita? Allah yang maha pinter, nggak akan salah. Makanya saya nggak mau berguru sama manusia banyak persepsi. Kan Allah bersama saya, lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Ya saya belajar aja sama beliau, dekat bersama saya. Bahkan belajar sama beliau tuh 24 jam. Coba belajar sama dosen. Maaf ya, Pak dosennya sedang sibuk. Atau sedang tunduh. Allah mah nggak pernah tunduh, nggak pernah ngantuk. 24 jam standby. Rek jam sabaraha diajar, menang. Betul? Itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Cari oleh kalian ilmu yang sedikit itu. Ulangi. Cari olehmu ilmu yang sedikit itu. Saya kasih tahu sama kalian. Kalau kalian sudah menemukan ilmu yang sedikit itu, amalkan saja ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Maka di Quran dikatakan, ilmu itu ada dua. Ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladunka ilman. Ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah. Sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan, Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin? Itu. Gimana? Sampai sini ngerti? Nah, jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan, ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan, harus apa? Membuka pintu kan? Itu. Untuk membuka pintu perpustakaan, harus tahu kuncinya kan? Nah, jadi ilmu yang sedikit itu kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek maca buku nu mana? Bisa. Paham? Tah eta ilmu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dah hayang nate nuloba. Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan mobil banyak. Ada gunanya nggak? Kalau kunci semua mobil itu hilang, tetiasa dianggo. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian nggak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah kecil, dan kalau itu hilang, kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silakan. Kalian anggap sepele kunci itu. Kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul gak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Oh, lupa. Makanya sehari kalian tidak membuka pintumu, itu mundur 40 hari. 2 hari, 3 hari, mundur terus ke belakang. Terus aja ngitung tahun. Sudah belajar dengan saya sekian tahun, padahal hitungannya mundur. Loh, kalian gak pernah menggunakan kunci. Sudah diajarkan kuncinya gak digunakan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Maka di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru. Keliru. Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Tugas manusia itu cuma satu. Yad'una ilal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jalan kebaikan cuma 2. 1, mengajak orang untuk bermakrifat kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, cegah yang sudah makrifat, jangan mundur ke belakang. Itu aja kok.
Bukan orang lagi dagang bulan puasa, hancurkan warungnya. Itu menapsi-napsi. Lalu bikinlah slogan, hormati yang sedang berpuasa. Ya nu sadarna nu mana? Cenah nu puasa teh leuwih sadar tibatan nu teu puasa. Tapi nu puasa menta dihormati ku nu teu puasa. Kan kuduna mah sloganna teh hormati yang tidak berpuasa. Betul nggak? Coba bagusan mana? Hormati orang bodoh atau hormati orang pinter? Hah? Hormati orang bodoh. Dan nu bodoh macan pinter. Apa nu pinter mah pernah bodoh, ngarasakeun. Betul nggak? Iya. Hormati orang bodoh. Jangan hormati orang pinter. Apaan yang pinter teh udah pinter, berarti udah sadar. Manya nu sadar minta dihormati kun teu sadar. Kuduna ge nu sadar ngahormat kan nu teu sadar. Makanya jangan anak hormati orang tua, salah. Orang tua hormat ke budak. Da budak macan jadi kolot. Apaan kolot mah baheula budak geus jadi budak. Gitu. Ngaji teh salah wae. Mana teh kudu hormat ka kolot. Kolot naon nu kitu? Lamun budak na pintar mah bapak kudu hormat ka abdi. Da abdi macan jadi kolot. Budak kene, bapak mah pernah jadi budak. Gitu. Budak doraka. Tapi eta teh bener sebetulnya mah. Ya. Nih saya kasih tahu, ya. Saya waktu pertama kali ceramah di Padang, saya bilang saya datang ke Padang mau belain Malin Kundang. Bingung orang Padang semua. Ini ceramah apa lagi katanya? Malin Kundang itu di Padang itu disebutnya anak durhaka. Makanya Malin Kundang itu sampai sekarang itu patungnya masih ada itu, ya, di Teluk Bayur itu. Ya. Iya. Sujud itu ke ibunya jadi batu. Gitu. Salah saha. Salah indungna. Sejelek-jeleknya anak itu anakmu. Didikeun. Anak malah dikutuk oleh ibunya. Semoga kamu jadi batu. Iya jadi batu. Ini Malin Kundang itu salah. Salah mindungna. Makanya saya datang ke sana belain Malin Kundang. Nggak bela ibunya saya. Nggak Malin Kundang macan jadi orang tua. Kan orang tua mah pernah jadi Malin Kundang. Gitu. Anak pasti ajeng indung. Kumaha eta indung kitu. Wajar budak mah keur diajar. Ngelehan atuh indungna. Budak senang ngelehan. Indung jina naon kitu. Eta teh salah diajar agama teh. Anak itu tamu agung yang datang ke semesta harus jadi dirinya sendiri. Bagaimana dia jadi dirinya sendiri kalau dididik oleh ibunya? Pekerjaan ngikutin orang tuanya, sekolah harus ngikutin jurusannya sesuai orang tuanya. Mau nikah jodohkan sesuai dengan mau orang tuanya. Gimana? Itu sudah intervensi pada data karma anak dan kita sudah menghalangi proses pelunasan utang karma. Luhur teuing benernya diajar karma segala. Udah, cari kembali lagi. Carilah ilmu yang sedikit. Nah, yang sedikit itu harus dapat. Rek menang ilmu nu loba kumaha nu saeutik oge can nyaho. Makanya Nabi Muhammad bicara hadis ini konteksnya adalah ma'rifatullah, bukan syariat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, kunci untuk memakrifati Allah, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Ini sudah terbukti, saya sudah membuktikan. Dengan kunci itu, maaf, saya bisa mengetahui rahasia Quran 30 juz. Saya bisa mengetahui rahasia Injil, saya bisa mengetahui rahasia Weda, saya bisa mengetahui rahasianya kitab To Teaching, saya bisa mengetahui rahasianya Sasangka Jati, saya bisa mengetahui rahasianya Layang Muslimin Muslimat. Dengan itu saja. Nah, nggak usah banyak-banyak. Mau santren 15 tahun. Ngaliwet we ayo. Iya. Kalau menurut surat Al-Kahfi, mas santren teh sehari atau setengah hari? Coba baca di Quran. Saya tidak menemukan mas santren 15 tahun. Coba baca di Quran surat Al-Kahfi. Mas santren itu sehari atau setengah hari, kata Quran. Saya bukan anti pesantren. Kalau betah di pesantren ya silahkan. Kita datang ke dunia ngurusi dunia kok. Sehingga gunana tuh hirup dari dunia teh. Hayo di sasarung. Gawe henteu. Beas teu boga. Pak, budak can kabayar. La ilaha illallah. La ilaha. Beas eueuh la ilaha illallah. Moal bisa beas datang ku la ilaha illallah. Ku gawe beas. Eta aya sukuan beas. Laras? Duit kita bisa lempang. Tidak bisa, kudu dijemput. Boleh baca la ilaha illallah? Boleh. Berapa kali? Ya selalu merahna. Itu juga kalau tahu yang dibaca.
Karena intisari la ilaha illallah itu sebetulnya hanya menyadarkan kita yang mana di semesta yang bukan dia. Yang mana yang bukan dia. La ilaha illallah artinya yang mana yang bukan Allah. Yang mana? Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Martabat alam pertama, alam ahadiyah dia. Alam wahdah dia. Alam wahidiyah dia. Alam arwah dia. Alam amsal dia. Alam asam dia. Alam insan kamil juga dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya Nabi mengatakan siapa yang melihat tetapi tidak melihat Allah di belakangnya, batal penglihatannya. Kita sering batal. Kenapa? Melihat sesuatu cuma sesuatu saja, tidak lihat Allah di belakangnya. Mau baca la ilaha illallah 1000 kali sehari nggak ada artinya kalau masih batal penglihatannya. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran tauhid, la ilaha illallah bukan lagi sebagai ucapan, kesadaran. Itu ayah hiji pagawean, nu teu aya Allah di belakangnya, narima. Makanya satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Kalau sudah menerima, lepas. Ya, kalau latihan membaca la ilaha illallah ya boleh. Tapi latihan terus. Iraha pertandingan anak. Mau jadi juara. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Caang. Langsung caang. Lihat saya barusan caang. Kalian gak lihat. Caang, kalian gak ada. Pengen nangis saya kalau baca itu. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu harus naik jadi la ilaha illa huwa. Naik lagi jadi la ilaha illa anta. Puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran itu baru bisa dilakukan kalau sudah mencapai tauhidnya la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Itulah sholat. Sholat itu manunggal. Kalian baru sampai di tingkat tauhidnya la ilaha illallah belum sholat. La ilaha illallah belum sholat. La ilaha illallah belum. Sholat itu harus la ilaha illa ana. Dan sholat harus wudu. Inna awala baitin wudi'a linas. Lalladzi bibakata mubarakah. Di mana tempat wudu? Di Bakah al-Mubarakah. Di tempat suci yang diberkahi itu tempat wudu. Yang hakikat, kalian wudunya di WC terus. Jangan naik kelas. Naik kelas dong wudu itu seperti di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas. Tempat berpisahnya manusia dengan selain Tuhan adalah Al-Baqah Al-Mubarakah. Fihi ayatum bayyinah. Di situ kamu akan lihat tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di situ kau akan menyaksikan maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang sering masuk ke situ, amanlah dia. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia masuk ke rumah itu bagi mereka yang tahu jalannya, bukan yang mampu. Bukan urusan duit di situ. Jangan bangga kalian punya duit, bisa jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke sana. Kalau tidak menemukan hakikatnya haji, tidak menemukan hakikatnya umroh, buat apa? Paling dapat foto sama unta. Padahal di Quran jelas. Fa iza afattu min Arafah fazkurullah. Cirinya orang sudah sampai di Arafah bisa mengingat Allah. Bukan bisa menyebut-nyebut nama Allah. Bisa mengingat Allah. Dan syarat untuk bisa mengingat Allah harus tahu dan kenal kepada Allah. Itulah pentingnya menemukan ilmu yang sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ini ngaji tauhid ya. Sedikit. Tauhid beneran. Bukan ucapan lagi. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan mengalami mati sajroning urip, masuk kembali seperti saat beliau menyatu di rahim ibunya. Dia bukan ditelan ikan seperti itu, seperti yang diceritakan banyak orang, gak ngerti aja. Itu pengalaman spiritualnya Yunus saat beliau mengalami la ilaha illa anta. Itu saja baru tingkat la ilaha illa anta. Yang sudah sampai pada tingkat la ilaha illa ana, Nabi Musa. Itu diceritakan di Quran surat Toha. Lengkap itu cerita Nabi Musa. Dan satu-satunya Nabi Musa yang bisa mencapai la ilaha illa ana tepat saat beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Maka di Quran dikatakan lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu sedang memasuki al-muqaddasitua. Di situ Musa memasuki rumah suci yang sesungguhnya dan saat beliau bisa melepaskan kedua terompah. Apa terompah? Dualitas, benar salah, baik buruk. Kalian masih begitu? Benci sama ini, senang ke sini. Masih begitu. Coba berdiri di antara kebencian dan cinta itu. Jadilah seorang penyayang. Di antara kematian dan kelahiran, jadilah keabadian. Nih lihat napas saya. Kalau tarik napas, berarti hidup. Buang napas, berarti mati. Jeda di antara tarik dan buang napas, disitulah keabadian.
Makanya kalau meditasi sudah bisa merasakan jeda di antara napas masuk dan napas keluar, kamu sudah memasuki keabadian. Tidak akan terjebak oleh kelahiran dan kematian. Itu yang disebut dengan keabadian. Itu rahasianya sederhana kok di sini. Kalau tahu. Pertanyaan berikutnya. Ini banyak pertanyaan hari ini. Mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Pertanyaan berikutnya. Kan lucu ya. Banyak orang yang menawarkan surga sama kita. Dia sendiri belum pernah masuk. Lucu gak? Gak lucu sih, itu calo namanya. Calo itu kan gak naik bis. Betul gak? Ya. Garut di Cicahem. Mana nama tuh ini? Nggak menang we, bayaran. Rek cilaka, rek lawan, paduli. Yang penting nggak menang bayaran. Calo mana gitu. Surga. Kayaknya lari akang irati itu. Oh, kalau udah cerita neraka itu kayak dia udah pernah dari sana aja. Nggak ngerti. Nah, mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Jawabannya apa? Mungkin, caranya akan tahu. Tidak mungkin, ya caranya tidak akan tahu. Gitu aja kok. Ternyata Quran menjelaskan. Ternyata surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Ternyata surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bisa melihat bumi dan langit berdiri. Oh, surga dan neraka itu ternyata bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Tergantung kesadaranmu. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Tergantung ketika kesadaranmu sendiri. Coba, kalau memahami Quran surat Hud, keren. Saya tidak akan kupas terlalu dalam ini, ya. Nonton aja di YouTube sudah ada. Ada satu judul di YouTube, surga dan neraka geografis atau psikologis. Saya bahas secara mendalam di situ. Ada pertanyaan berikutnya. Coba, mungkinkah kita menjadi ashabul kahfi? Mungkin? Kalau mungkin, akan ketemu caranya. Wah, nggak mungkin, kan ashabul kahfi itu dulu. Nah, sudah pada mati di dalam gua. Kalau begitu surat Al-Kahfi coret aja dong. Hanya berlaku dulu. Katanya Quran berlaku sepanjang zaman. Itu kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak saintifik. Saya kasih tahu ya. Saya sudah ke Yordan dengan istri saya. Kalau tidak percaya nanti minta fotonya sama dia. Ada fotonya. Kalau saya nggak nyimpan foto. Istri saya lengkap kalau urusan dokumentasi. Lihat di mulut gua itu, segede apa sih guanya? Mungkin kamar ini aja kegedean. Kecil, gelap. Udah ke sana, bayarnya mahal. Ternyata yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi yang di sana itu tidak ada kaitannya dengan gua Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Itu kebohongan besar. Siapa Ashabul Kahfi? Lihat saya semuanya. Ternyata Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang ingin jadi pemuda beriman dan dia masuk ke dalam gua. Yang hebat orang Jakarta. Bilang gua itu ya saya. Dan saya yakin itu leluhur orang Jakarta itu udah hebat ilmunya. Memanggil saya, kalau orang Arab panggilnya ana kan? Orang Jakarta bilang saya, gua. Jadi siapa Ashabul Kahfi itu? Siapa saja orang di zaman mana saja yang mau masuk meniti ke dalam dirinya, itu Ashabul Kahfi. Guanya apa? Saya. Keren. Jadi pertanyaan, mungkin nggak kita menjadi Ashabul Kahfi sekarang? Mungkin. Bagaimana caranya? Pasti kalian akan ketemu caranya. Akan ketemu pintu guanya, akan ketemu guanya, akan ketemu penghuni gua. Apa yang diceritakan di Quran? Ini kalau saya bahas surat Al-Kahfi nggak cukup waktu. Tetapi selintas saja. Isinya apa di Quran? Oke, saya bahas sedikit ya, biar percaya. Kita lihat sedikit aja, selintas ya, karena tidak mungkin saya kupas hari ini di sini. Selintas saja. Silakan yang di belakang biar bisa lihat. Kelihatan dari belakang. Ini saya mulai dari ayat 16 dulu. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, lihat saya semuanya. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kamu, nih yang mau jadi Ashabul Kahfi, tugasmu adalah tinggalkan mereka yang menyembah yang selain Allah, yang menyembah persepsi, yang menyembah pikiran, tinggalkan. Sembah Allah, isbatul yakin. Sembah Allah yang nyata dalam dirimu, bukan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan kata orang. Makanya Quran mengatakan, dan apabila kamu meninggalkan mereka, kebanyakan orang yang menyembah Tuhan hanya berdasarkan persepsi. Coba,
Ada nggak yang ngajarin sama kita? Kalau kamu baik sama Allah, maka Allah akan baik sama kamu. Kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan mengutuk kamu, mengazab kamu. Ada nggak yang ngajarin gitu? Banyak. Percaya? Oh dulu. Masa Allah tersinggungan? Masa Allah baperan kayak kamu? Allah itu kamu baik, Allah tetap cinta. Kamu tidak baik, Allah tetap cinta. Bahkan kamu diingatkan supaya kamu jadi orang baik. Nggak ada kutukan, nggak ada azab. Allah macam apa tersinggungan begitu? Kan yang tersinggungan kamu. Kalau orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Orang tidak baik sama kamu, kamu juga judes sama orang. Yang punya sifat begitu kamu, bukan Allah. Lu Allah disifati seperti sifatmu. Nggak kurang ajar tuh sama Allah. Kurang belajar. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Jadi mau berlindung tuh ke dalam gua, ke dalam gue, ke dalam saya. Itu satu-satunya tempat berlindung, ke situ, bukan ke Yordan. Berarti ongkos. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Percaya sama saya. Kalau kamu jadi Ashabul Kahfi, meniti ke dalam diri, masuk ke dalam gua yang tidak lain adalah dirimu sendiri, kamu akan bertemu dengan jati dirimu yang sebenarnya. Di situ kamu akan menemukan sejati dirimu. Keren gak ayat ini? Baru satu ayat. Dan tepuk tangan dulu. Kemudian ayat berikutnya, dan kamu akan melihat matahari terbit. Di mana? Ternyata di gua ini ada matahari terbit. Dari gua condong ke sebelah kanan. Dan matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Kanan kiri. Ruhani, jasmani. Itu simbolis. Kanan itu rohani, kiri itu jasmani. Kanan itu akhirat, kiri itu dunia. Itu. Matahari akan terbit kalau kamu di kanan. Matahari akan terbenam kalau kamu di kiri. Kalau kemelekatanmu pada dunia itu terlalu kuat, ya mataharimu terbenam. Tapi kalau kamu melepaskan semuanya, matahari akan terbit. Keren Quran itu. Ini baru saya kupas, kulitnya, dalamnya mahal, harus bayar. Enak aja. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Saya bilang, gua Al-Kahfi yang di Yordan itu segede kamar ini. Sempit. 2-3 orang masuk sudah susah keluarnya. Tapi gua yang di Quran ini apa kata Allah? Kamu berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Gua itu luasnya tanpa batas. Kalau kita meniti ke dalam diri, kita bisa menemukan semesta yang tanpa batas dalam diri kita. Seperti Allah bilang dalam Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang menemukan kebesaranku dalam dirinya, itulah menemukan kebenaran. Itu dalam Quran surat Al-Fussilat. Begitu. Itu adalah sebagian dari tanda Allah. Jadi kalau kita masuk ke dalam gua sini, kita akan melihat tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatnya, kamu tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Nih harus tahu, waliyan mursidan itu apa? Wali itu teman. Mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya ada sekolah tuh di Bandung. Al-Irsyad itu bagus nama sekolah. Irsyad itu cerdas. Nah orang yang cerdas disebutnya mursyid. Yang sembarang ngomong. Setiap guru mursyid. Walian mursidan itu teman yang cerdas. Bukan yang pinter. Teman yang cerdas itu teman yang sudah mencapai kesadaran tertinggi. Itulah teman yang layak untuk dijadikan teman. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang disesatkannya, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Disitulah kita harus ketemu dengan teman yang cerdas. Siapa? Yang bisa memimpin kita memasuki yang memimpin kita memasuki gua yang sebenarnya. Yang bisa mengajak kita memasuki gua menjadi Ashabul Kahfi. Kita lihat sedikit lagi. Dan kamu mengira mereka itu bangun. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Ketika masuk ke dalam gua, gak bangun, dia tidur. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Dia mencapai la ilaha illa ana. Gak ada identitas dirinya. Itu yang disebut dengan fana. Padahal mereka itu tidur. Berapa lama tidurnya? Tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun, 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Hebat. Makanya kalau baca, jangan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan tuh baca huruf Latin. Arab dari kanan ke kiri bacanya. Baca 9-nya dulu. Setelah 9 baru 0, 0, 3. Makanya 9 diabadikan menjadi Songo, Wali Songo. Temukan temanmu yang 9. Di mana? Di dalam dirimu. Baru kau bisa 0, kau bisa 3. Nurullah Muhammad Nur Insan, manunggal. Kamu akan ketemu jawabanmu terhadap ruhku tadi. Gitu. Pusing-pusing sekalian. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Tuh.
kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Subhanallah. Bukan anjing yang di Yordan, udah mati. Anjingnya masih hidup sekarang. Dan kedua lengannya mengunjur di muka pintu gua. Subhanallah. Lihat, demikianlah kami bangunkan mereka. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam gua, dia sudah bangun, lalu keluar dari gua. Saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berasa di sini sehari atau setengah hari. Itu yang saya bilang tadi, mesantren yang benar itu sehari atau setengah hari. Kalau ketemu dengan walian mursidan, nggak usah lama-lama. Lama-lama nggak bako. Lihat ayat selanjutnya. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kau berada di sini. Walaupun hitungan kita sehari atau setengah hari, hitungan Allah tidak seperti itu. Karena apa? Satu hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam semesta. Jadi walaupun beberapa detik kamu ada di alam itu, kamu dihitung ribuan tahun. Itu namanya Lailatul Qadar. Yang suka kamu tunggu setiap 10 Ramadan terakhir, kamu dapatnya Lailatul Qadar. Qadar mulu. Angin berhenti bertiup. Gelombang berhenti, gimana? Angin sendiri udara yang bergerak. Rek eureun kumaha? Itu belajar sains enggak jelas. Lihat ayat berikutnya. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota, nyaba. Itu. Makanya di Bandung ada namanya Dayeuh Kolot. Di Jakarta ada namanya Kota Tua, keren. Bahasa Arabnya Baitil Atiq, Kota Tua. Tah eta nu kudu disorang ku urang. Nyaba ka kota. Paham? Ini kalau dibahas. Sebenarnya saya kan tidak mau kaji surat Al-Kahfi. Ini contoh. Contoh aja. Lihat semuanya di sini. Jadi siapa Ashabul Kahfi? Siapa saja yang mau meniti ke dalam diri, dia adalah seorang pemuda. Kok bukan pemudi? Karena pemuda lambang dari laki-laki, laki-laki lambang dari rohani. Perempuan lambang dari jasmani. Karena meniti ke dalam diri tidak bisa menggunakan jasmani. Makanya digambarkan dalam Quran, Nabi Yusuf mimpi melihat 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus menelan sapi betina yang gemuk-gemuk. Selamat berpikir. Nggak saya jelaskan. Kalau mau dijelaskan itu harus di acara khusus. Bayarnya khusus. Mengapa untuk menjadi orang beriman harus masuk ke dalam gua? Kan sebetulnya ayat Quran tadi mengatakan, ya, jika kamu ingin jadi orang yang beriman, masuklah ke dalam gua. Jadi syarat jadi orang beriman itu masuk ke dalam gua. Bertemu siapa? Ya bertemu yang mau diimani. Maka di Quran dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Imannya cuma ngaku-ngaku doang. Tiap hari berdandan aja. Iman jadi pakaian. Saya tidak anti dengan pakaian. Bagus kalian rapi-rapi. Tapi jangan mengatakan kalau sudah pakaiannya begini udah jadi orang beriman. Iman itu kalau sudah tahu yang kamu imani. Ayo saya tanya, iman gak sama Allah? Emang udah tahu Allah? Gitu. Iman gak sama malaikat? Emang udah tahu malaikat? Gitu. Iman sama kitab? Emang sudah tahu kitab? Iman sama hari kebangkitan? Emangnya sudah tahu hari kiamat itu apa? Jadi iman itu harus tahu. Iman terus merasakan, iman terus mengalami. Maka kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kumaha iman jadi percaya? Saya tidak menemukan di teks manapun iman percaya. Dan kalau iman diartikan percaya, kan percaya juga kudu aya buktina. Manya percaya kur ceuk jeung cenah, beja wungkul. Kalian mah percaya teh ceuk jeung cenah, da bejana kitu. Percaya ayana Allah, percaya. Ya percaya ayana mah percaya. Tapi kan Quran mengatakan kamu aku ciptakan itu untuk satu tujuan. Untuk mengabdi kepada aku. Bagaimana mengabdi kepada Allah? Kalau kita nggak tahu dan kenal kepada Allah. Yuk saya tanya nih. Cari kerjaan dulu, cari majikan dulu. Kerjaan dulu, majikan dulu. Ya majikan dulu. Kalau cari kerjaan dulu silahkan. Tuh, pabalatak turun tah. Sabulan gawe bingung, rek nagih ka saha. Ya. Jadi bodoh tuh jangan dikukut ya. Rada pintar atuh saeutik. Pertanyaan berikutnya. Mungkinkah kita dapat menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar? Bagaimana caranya? Jawabannya apa? Mungkin akan ketemu caranya. Begitu bilang, wah nggak mungkin. Ya nggak akan ketemu caranya. Coba kita lihat ayat ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh kamu akan melihat dia kapan saja kamu mau. Jadi melihat dia itu kapan saja kamu mau, bisa. Inda sidratil muntaha. Asal tahu aja. Kamu melihatnya di puncak kesadaranmu. Sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa.
Di situ kamu akan melihat taman yang sangat indah. Jannatul taman. Idh yaghsha sidrati ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Praktek. Ma zagol basyaru wa ma tagha. Dan saat kamu berada di situ, di puncak kesadaranmu, kamu akan menyaksikan dia. Dan saat kamu menyaksikan dia menggunakan basyar, penglihatanmu, kamu tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh kamu ra'a telah melihat min ayati tanda Tuhan rabbihi al kubra. Gitu. Mungkin. Karena ayat mengatakan begini, kamu akan bisa menyaksikan tanda Allah yang paling besar dalam dirimu. Mungkin. Akan ketemu caranya? Ketemu. Kalau mungkin. Tapi kalau di sini, wah nggak mungkin. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengukur sesuatu dengan ukuran kebodohan kita sendiri. Kalau dalam soal ilmu, saya bilang tadi, cara itu akan datang dengan sendirinya, pada waktunya, di luar ekspektasi kita sendiri. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah kita dapat keluar dari kebodohan? Mungkin? Gimana caranya? Nih lihat di Quran. Saya tampilkan Quran surat An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Nah, jadi kampung itu identik dengan kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan. Jadi menurut Allah, cara untuk keluar dari kebodohan apa? Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Yang bisa melakukan ini saeutik. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan pada mereka tentang keluar dari kampung, dari kebodohan, tentulah hal itu lebih baik dan menguatkan iman mereka. Makanya begitu kita keluar dari kampung, kita akan menuju ke kota. Dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi, kau pergi ke kota. Begitu nyampe di kota, gak bodoh lagi. Perlente, dandanannya beda kalau di kota. Di kota, tetangga beli TV, tahu nggak? Tetangga beli TV, tahu nggak? Boro-boro beli TV, tetangga beli mobil aja nggak peduli. Orang kota. Di kampung, tetangga beli radio, sadesa, apalun. Di kampung saya beli TV dulu ya. Zaman belum ada pemancar, belum. Jadi malam-malam saya putar TV itu, sirum bungkul, sedesa yang nonton. Wah, begitu sirumna yang ngalangkang sautik, keprok. Kalangkangnya padahal. Saya waktu itu membayangkan gimana kalau tahu wajah aslinya artis itu ya. Orang di kampung saya tepuk tangannya kayak apa. Wah, udah pakai pemancar itu, antena itu tilulunyur, awit teh kaluhur. Wah, da di luhuran kada kumaha tuh daya gunung. Susah. Ya tapi aya ngelembang sautik, cenah Muhammad Ali. Tuh kan. Pada gerakna kieu, pona asal geraknya Muhammad Ali. Barjeng cerisa gitu teh. Tapi udah bahagia orang di desa mah. Nah, saya bukan menjelekkan orang di desa, cuman di desa itu biasanya ya apapun berita nyebarnya gampang. Kalau di kota kan orang sudah terisolasi. Mohon maaf. Ya. Sama seperti kita. Kalau belajar agama, kalau lihat kesalahan orang tuh gampang banget. Gampang, menjustifikasi itu gampang. Maka digambarkan di Quran itu orang-orang yang bodoh digambarkan dengan orang kampung. Di Quran. Dan orang-orang yang sudah mencapai kesadaran digambarkan dengan kota. Makanya di Quran digambarkan orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu disebutnya juga Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi bukan pemuda di masa lalu. Ashabul Kahfi selalu ada setiap zaman. Kalau kalian mau jadi Ashabul Kahfi sekarang, yuk masuk ke dalam gua. Insya Allah, di situ kalian akan bertemu dengan jati diri kalian sendiri. Masuk ke dalam gua. Nah, dari tadi pagi saya terus cerita yang tidak mungkin. Ternyata semua yang kita sebut tidak mungkin itu bisa diubah menjadi mungkin, dan begitu dirubah menjadi mungkin, maka caranya akan datang dengan sendirinya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana caranya masuk ke dalam gua? Ya tentu saja saya tidak jelaskan di sini, tapi saya bisa membimbingnya kalau ada yang mau. Saya antar ke kota. Di kota itu rame, luar biasa, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Baik, kesimpulan. Jangan berkata tidak mungkin, tapi berkatalah bagaimana caranya. Dan cara jangan ditanyakan pada kamu, tanyakan pada Sang Semesta, pemilik semesta tanpa batas ini. Maka cara itu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.